Beda dengan DNA, kalau DNA memiliki 2 rantai atau double helix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat masih setia bersama Salwin Channel. Kita di Gedung Serbaguna Kompleks SMA Negeri Titien Teras Jambi mereview kegiatan siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri Titien Teras Jambi menampilkan kreativitas berharga di akhir-akhir masa bahagia mereka di boarding school ini. Bagaimana keseruannya? Jangan lewatkan konten yang menarik ini. Salwin Channel. Non homolog ini, tapi dia bisa juga tetap masuk, cuman hasilnya berbeda. Kalau yang homolog tadi kan penyakitnya tuh ada bedanya. Kalau yang kasih non homolog kayak dia berubah, misalnya dari manusia bisa jadi binatang. Iya Pak. Oke, inversi belum. Inversi dia tuh kembalikan segmen yang patah. Jadi ada segmen yang patah. Jadi kan ayo patah. Dia melayang, tapi nempel lagi, bukan ke orang, bukan ke kawannya sejenis, tapi ke dia dewek, tapi terbalik Pak. Gitu. Ya, yang efeknya apa? Efeknya tetap balik lagi ke pembacaan kromosomnya ke dewek Pak. Dia agak jenisnya masuk ke bisa dilihat itu kalau misalnya ini bisa dibilang contoh dalam proses menurun hormon fungsional kecil dalam pembentukan urin kita, dimana dari tahap ini ada tiga tahap filtrasi dalam pembentukan urin, di mana filtrasi, absorpsi, dan augmentasi. Filtrasi itu bisa dibilang penyaringan, bisa dilihat dari tabel itu kalau misalnya ini itu dalam melakukan penyaringan, dan di mana penyaringan ini dilakukan oleh glomerulus. Glomerulus itu adalah jaringan pembuluh darah yang terkecil yang berguna untuk membuang limbah atau racun dalam tubuh. Dimasuk lagi di jaringan tubulus convolutus proximal, atau bisa dibilang penyaringan kembali. Ini sudah masuk dalam tahap reabsorpsi, dari mana mereka akan menyerap kembali yang tertera di sini air, ion, natrium, kalium, fokus konstrat, dan O2O. atau natrium dioksida. Dan juga sebagainya, glukosa, asam amino, dan vitamin. Oke. Habis dari tahap reabsorpsi, dia akan melakukan lengkung Henle. Di dalam ini dia udah mau masuk dalam tahap fermentasi, Pak. Fermentasi ini adalah tahap di mana dia akan membuang hasil dari penyaringan tadi. Jadi bisa dibilang ini adalah hasil akhir, yang dimana mereka akan membuang ion, helium, kalium, NH3, urea, kreatin, dan racun. Oh iya. Dan juga tubulus kolektivus. Tubulus kolektivus, Pak. Tubulus kolektivus ini adalah di mana cairan itu terbuang dari tubuh. Jadi ini pada saat kita melakukan ekskresi, Pak. Ini urin kita Pak. Urin kita. Oke, ini dari tadi awalnya dari minum sini. Ya, ini darah. Oke, terima kasih, mantap. Nah, yang kalian ambil yang mitosisnya aja. Misalnya terdapat 2 sel anakan. Sel ininya sama kayak induk, misalnya kayak gitu. Ya, itu tambahannya aja. Selanjutnya. Itu dia ya, Pak? Video ya, Pak? Iyalah. Boleh jubirnya? Ini sistem pembelahan mitosit cell. Nah, ini sistem pembelahan. Mitosit Ini? sel. Ini mitosit, ini sel. Oke, jadi macam mana prosesnya nih? Nah, ini tuh namanya mitosis, Pak. Mitosis ini dia sistem pembelahan, tapi sebelum pembelahan ada interfase. Nah, di sini baru nyiapin baik, Pak, untuk fase selanjutnya baru pembelahannya. Sini baru terjadi pembelahan, tuh mulai terbelah, ini sentrosomnya terbelah, terurai, terus mulai membentuk kromosom. Nah, sini metafase. Sentrosomnya tadi kan ada 2, Mbak, di sini.
dua kutub yang berbeda. Jadi kayak dari tengah ke sini. Dan dia tadi kan kromosemnya berantakan tuh, Pak. Sekarang jadi karena dia diikat sama benang spindel di sini, dia jadi lurus. Lurus. Ya. Terus selanjutnya ada anafase. Nah, dia tadi kan kromosomnya tuh di tengah-tengah, Pak. Karena dia ditarik sama benang spindelnya oleh si sentrosom ini, dia jadi ketarik ini. Jadi dia membentuk sel yang baru dan ini dinamakan telofase. Kemudian baru ya dia jadi sebuah jadi sel yang baru. Dua sel yang identik sama induknya. Ya. Oke, keren, mantap, terima kasih. Jadi kami sistem perencanaan. Oke, ini apa lagi temanya nih? Sistem perencanaan. Mana jubirnya? Sistem perencanaan. Sistem perencanaan, coba jelasin. Dari mana awalnya nih? Dari mana awalnya? Coba jelasin. Dari sini makanan masuki rongga mulut. Oke. Dari rongga mulut ini terdapat proses pencernaan makanan secara mekanik. Ya. Melalui gigi dan proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim amilase. Ya. Di dalam mulut tidak hanya terdapat enzim amilase, tapi ada juga enzim lipase dan enzim lisozim. Dari mulut, makanan menuju ke kerongkongan. Di kerongkongan terdapat saluran esofagus. Saluran esofagus ini saat makan kita tidak boleh berbicara karena nanti akan terbuka dan mengakibatkan terjadinya tersedak. Dari kerongkongan makanan menuju ke lambung. Di lambung terdapat cairan yang bernama cairan asam klorida. Ya. Cairan tersebut membantu proses penghancuran makanan. Nah, setelah dihancurkan, ini lagi makanan ganti. yang sudah diproses di lambung itu dibawa ke usus halus. Di usus halus itu ada namanya usus 12 jari. Di usus 12 jari itu Mana usus 12 jari? ini. Dari pangkal sini ke sini. Oke, oh ya. Di usus 12 jari ini terdapat dua saluran yang bernama pertama kantong empedu. Di kantong empedu itu terdapat cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Itu tuh berfungsi untuk mengemulsikan lemak atau memecahkan lemak menjadi tetesan yang lebih kecil. Yang kedua ada pankreas yang dimana menghasilkan getah pankreas yang terdapat beberapa enzim yang yaitu amilase, lipase, dan tripsin. Nah, di usus 12 jari ini makanan yang sudah diserap oleh kantong empedu dan pankreas itu akan diubah menjadi zat-zat yang bisa diserap oleh tubuh. Lalu setelah itu dibawa ke usus penyerapan. Di usus penyerapan ini menyerap zat-zat makanan untuk dibusukkan lalu dibawa ke usus besar. Nah, setelah itu kan tadi zat-zat makanannya itu dibawa ke hati. Nah, hati ini kan berfungsi untuk menetralkan semua racun. Nah, racun yang sudah dipecahkan di hati atau dinetralkan di hati ini kan dibawa ke jantung. Setelah dibawa ke jantung, baru akan diurai ke seluruh tubuh. Nah, untuk menghasilkan feses, zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh seperti zat-zat sisa akan dibawa menuju rektum. Nah, di rektum itu tempat pembusukan zat-zat sisa makanan. Nah, di situ jadi ada bakteri, mikroorganisme yang membantu pembusukan tersebut. Nah, jadi mekanismenya kayak gini. Habis airnya? Udah habis tadi. Udah berputar. Ya, ini? Ini hasil fesesnya. Allah. Hilang selera makan, lihat ini. Bapak ini, Pak. Ini lagi. Oh, ini ringkasannya ya? Iya, Pak. Yang dijelasin tadi tercantum di sini. Silakan dibaca pemirsa. Teman-teman dan adik-adik silakan ya. Videonya. Oke, mantap. Berapa orang pesertanya kelompoknya? Berlima, cewek semua. Ya. Kelas? Kelas F6. Oh, ya. Makasih ya. Bapak. Ini ada Ya. sama. Kalau berarti bakteri itu namanya apa? Ekariot atau prokariot? Bakteri itu bukan bakteri kan? Ya, di sini. Yang prokariot apa ini? Prokariot apa
Oke, sekarang kita masuk di kelompok siklus air, ya. Iya, Pak. Mana jubirnya nih? Jubir. Ini Pak. Nah, ya boleh. Jadi ini tuh namanya siklus air Pak. Pertama tuh dia tuh air yang ada di bumi itu menguap. Menguap. Namanya proses evaporasi. Iya, ya. Lalu menjadi awan, membentuk awan. Itu namanya kondensasi Pak. Kondensasi. Lalu partikel-partikel awan tuh mengumpul semuanya tuh. Terus nanti dia jatuh Pak ke bumi. Ya. Jatuh ke bumi itu namanya presipitasi Pak. Ini ya. Presipitasi, lalu nanti tuh air hujan yang jatuh ke bumi terus menyerap ke tanah itu nama infiltrasi. Infiltrasi. Ya. Terus air yang ada di dalam tanah, dalam rumput sama tumbuhan tuh menguap ke atas itu namanya proses transpirasi Pak. Transpirasi. Siklus air. Jadi Dari laut, sungai, danau, jadi awan, menggumpal, jadi awan tebal, hujan, terus hujan. Wah, hujan. Membasahin bumi. masih bumi. Ya, untuk tumbuh tanaman, hewan. Kemudian terjun ke laut lagi. Itu ikan hidup tuh. Iya, itu Pak. Oh, iman. Ini macam mana caranya bisa berasap-berasap segala macam ini? ini yang punya kerja nih. Yang bikin asap nih. Keren kamu. Berapa orang satu kelompok? 5. Iya, ini ya. Rapat. Nah, ini dia 5 orang. Oke, keren. Ya, ini penjelasan melalui tulisan. Siklus air bisa dilihat di sini. Nama anggota kami Pak. Oke deh. Thank you.